Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Nah, di chapter sebelumnya kita melihat bagaimana Loki yang berubah menjadi naga raksasa akhirnya bentrok langsung dengan Im Sama di pohon besar Elbap. Serangan petir milik Loki bahkan sampai menghujani seluruh area, tapi Im Sama sama sekali tidak terlihat terluka dan justru menyebut naga tersebut sebagai pengkhianat. Di saat yang sama juga Oda juga akhirnya mengonfirmasi kekuatan Ragnar sebagai pengguna Medical Zoan Ratatox. Namun fokus terbesar pada chapter lalu tentu saja kemunculan sosok mengerikan bernama Rain God Zaza, makhluk mimpi buruk yang dipanggil oleh Killing Gum yang langsung menciptakan hujan besar dan banjir yang menenggelamkan desa Giant hanya dengan kemunculannya. Untuk pertama kalinya kita melihat para Giant Elbow benar-benar panik menghadapi sesuatu yang terasa seperti bencana alam hidup. Lebih gilanya lagi, chapter tersebut juga mengungkap bahwa para Tenryubito sejak kecil ternyata dibesarkan dalam legenda menyeramkan tentang dewa hujan, sosok yang ditakuti karena mampu membawa air dari langit dan menghancurkan dunia. Dan di akhir chapter, situasi Elba benar-benar berubah menjadi medan perang besar. Sanji dan juga Zoro akhirnya bersiap bergerak menghadapi Holy Knight yang kembali mencoba menculik anak-anak Giant. Sementara Luffy kemungkinan besar akan segera ikut masuk ke dalam pusat konflik bersama dengan Loki menghadapi Im Sama. Dan yap, selamat datang di spoiler One Piece chapter 1183. Chapter 1183 mendapatkan judul Good Day Mermaid. Chapter ini dibuka dengan color cover spread yang memperlihatkan kelompok topi jerami bersama dengan sekumpulan gajah-gajah raksasa. Yap, dan bocoran pertama dimulai dengan situasi di desa para raksasa. Di tengah kekacauan yang terus meluas, Sanji akhirnya tiba di lokasi dan langsung terlibat dalam pertarungan melawan Zaza. Pertarungan mereka diperlihatkan cukup intens, memperlihatkan bagaimana Sanji kembali mengambil peran penting dalam pertempuran besar yang sedang berlangsung ini. Sementara itu, fokus utama chapter tetap berada pada pertarungan besar antara Loki dan juga Ragnar melawan Im Sama. Pertarungan mereka terus berlanjut dengan skala yang semakin mengerikan. Im Sama terlihat benar-benar serius dan mulai menunjukkan sisi mengancamnya secara langsung. Dan dalam momen penting chapter ini, Im Sama mengatakan bahwa Nika dan Imo mengetahui sesuatu yang jauh lebih besar mengenai sejarah dunia, terutama tentang sosok Nika dan keterkaitannya dengan berbagai legenda kuno. Ancaman terhadap Nika semakin nyata, dan sementara itu, nama NDW dan nama baru yakni Do Azan kembali menambah misteri besar yang perlahan mulai disusun oleh Oda Sensei pada chapter ini. Namun, bagian yang paling mengejutkan dalam chapter ini datang ketika flashback Brook pun akhirnya dimulai. Untuk pertama kalinya, wajah Brook muda benar-benar diperlihatkan secara jelas. Kemudian, flashback memperlihatkan Brook saat masih berusia sekitar 20 tahun. Pada masa itu, ia tinggal di kerajaan Experia bersama dengan seorang gadis kecil yang bernama Putri Shuri yang diketahui memang merupakan Gunko di masa kecilnya saat masih berusia 7 tahun. Di masa mudanya, Brook ternyata bukan musisi biasa. Ia merupakan pemimpin konvoi tempur di kerajaan Esperia ini. Sebuah posisi yang menunjukkan bahwa Brook memiliki kemampuan bertarung dan kepemimpinan yang sangat dihormati bahkan sejak muda. Chapter kemudian memperlihatkan sebuah kejadian penting di kerajaan tersebut. Suatu hari, seorang gangster mencoba menyerang sang ratu dan membuat kekacauan besar di kerajaan. Namun, Brook turun tangan dan berhasil mengalahkan gangster tersebut beserta dengan seluruh organisasinya. Karena kejadian itulah, nama Brook menjadi sangat terkenal di kerajaan Esperia. Meski begitu, popularitas Brook ternyata masih belum mampu melampaui ketenaran sang ratu. Sosok ratu tersebut diperkenalkan dengan nama Queen Candle, seorang wanita yang ternyata memiliki latar belakang luar biasa. Queen Candle ini diketahui merupakan mantan pemimpin konvoi pertahanan di kerajaan Esperia sebelum akhirnya menjadi ratu. Hal ini menjelaskan mengapa dirinya memiliki pengaruh besar dan sangat dihormati oleh rakyat kerajaan. Tidak hanya cantik dan merdu, Queen Candle ini juga memiliki reputasi sebagai pejuang hebat yang pernah melindungi negaranya secara langsung. Nah, chapter ini juga mulai memperlihatkan alasan kenapa Brook tiba-tiba memutuskan untuk melawan Gunko. Awalnya, Usopp mempertanyakan tindakan Brook yang terlihat sangat emosional dan berbeda dari biasanya. Dari situlah, perlahan Brook mulai mengingat kembali masa lalunya dan flashback besar tentang kehidupan Brook pun akhirnya dimulai. Menariknya, chapter ini juga memberi petunjuk baru mengenai sosok misterius bernama Dozan. Sampai sekarang, identitasnya masih belum diketahui ya, tetapi nama tersebut ditulis dalam kata kanji. Ini karena penulisan itulah, nama tersebut kemungkinan bisa dibaca sebagai Dozan ataupun Domzan yang membuat banyak teori mulai bermunculan mengenai arti sebenarnya dari nama tersebut. Nah, selain hal tersebut, ada detail yang cukup mengejutkan
mengejutkan bagi kita, yakni untuk pertama kalinya Oda akhirnya memperlihatkan wajah Brook muda tanpa kacamata, sehingga mata Brook akhirnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Bukan cuma itu, pada masa tersebut Brook juga ternyata masih belum memiliki bekas luka di bagian kepalanya. Ini menandakan bahwa luka ikonik itu mungkin akan memiliki cerita penting di masa lalunya nanti. Oke, kita akan sedikit menganalisis bocoran apa yang kita dapatkan pada chapter ini. Mungkin ini terasa masih sebatas dugaan, tapi ada detail menarik pada chapter ini yang bisa jadi terlalu spesifik untuk kita abaikan. Sejak dulu, asal-usul Mother Carmel yang berasal dari West Blue selalu terasa misterius. Oda hampir tidak pernah benar-benar memperlihatkan di mana latar belakang dari Carmel ini berasal. Padahal, pengaruhnya terhadap One Piece sangat besar, terutama terhadap Big Mom dan hubungan dengan pemerintahan dunia. Nah, dan sekarang tiba-tiba Oda Sensei memperkenalkan lagi sosok Queen Candle di kerajaan Esperia. Nama Candle sendiri terasa sangat mencolok karena jika dikaitkan dengan dunia nyata, nama itu kemungkinan berasal dari Our Lady of Candelaria atau Our Lady Candle, sebuah gelar suci untuk Virgin Mary dalam tradisi Katolik. Menariknya lagi, simbol lilin cahaya dan sasak wanita suci sangat cocok dengan citra dari Mother Carmel selama ini. Carmel dikenal sebagai Mother, sosok yang terlihat penuh kasih, dihormati anak-anak, dan dianggap seperti penyelamat bagi para raksasa Elbaf. Ia juga membangun citra dirinya sebagai figur suci dan penyimpan sisi gelap. Dan sekarang kalau dipikir-pikir, nama Candle sendiri sangat dekat dengan kata candle atau lilin. Oleh karena itulah, ada kemungkinan bahwa Queen Candle punya hubungan darah dengan koneksi sejarah dari Mother Carmel. Bahkan bukan tidak mungkin, Carmel ini memang sebenarnya berasal dari kerajaan Esperia. Kalau ini benar, maka Oda Sensei mungkin saja sedang menghubungkan masa lalu Brook, Gunko, Esperia, dan juga Mother Carmel dalam satu garis sejarah besar dari West Blue. Kemudian saat Im Sama mengatakan bahwa Nika dan Nidhogg akan mati seperti Dozan, banyak orang langsung menganggap Dozan ini adalah sosok terpisah atau bahkan nama dewa kuno. Tapi bagaimana jika Dozan sebenarnya adalah nama pengguna Nidhogg sebelumnya? Mungkin saja sosok lama yang kini diwarisi oleh Ragnar. Dan menariknya adalah Tamon teringat pada satu karakter lama di Wano Island, yakni Dozun. Karena sejak dulu ada hal aneh dari cara bicara dari Dozun dan Loki yang terasa mirip. Keduanya sama-sama memiliki ekspresi khas, yakni Doga, sesuatu yang terasa terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan begitu saja dalam penulisan Oda Sensei. Sekarang coba perhatikan pola namanya, Dozan dan Dozun. Secara fonetik terasa sangat dekat kan? Apalagi Oda Sensei sering memakai pola nama yang mirip untuk memberikan petunjuk hubungan karakter, ras maupun konsep tertentu. Jadi maka bisa jadi Dozun ini sejak awal adalah bentuk foreshadow kecil dari Oda Sensei mengenai nama Dozan, atau ada asumsi lain yang bisa terbentuk. Bisa saja Dozan ini adalah seorang dewa. Setelah ditelusuri dari beberapa kemungkinan translasi Jepang, nama Dozan bisa dipecah menjadi makna yang berhubungan dengan Earth atau Heavy Slash. Nah, jadi apakah mungkin Dozan juga berkaitan dengan bumi dan juga tanah? Dan kemungkinan besar Dozan sebenarnya adalah sosok dari dewa bumi. Dan malah ada juga yang menyebut bahwa Dozan ini adalah nama asli dari Joy Boy itu sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Watchnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!